Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alifia Mufidatun, NIM H3119004 dari kelas THPA akan menjelaskan materi metabolisme protein guna memenuhi tugas UTS dari Bapak Bara Yudhistira. Sebelum saya menjelaskan materinya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan dan juga keselamatan dalam mengikuti dan menjalani kegiatan kuliah online di rumah selama beberapa hari ini. Sebelum masuk ke materi metabolisme protein, pertama-tama saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran apa itu protein. Protein adalah komponen penting atau utama bagi sel hewan atau manusia. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida. Adapun protein memiliki peran yang penting bagi tubuh manusia, antara lain, yang pertama, sebagai sumber energi, yang kedua, pembentuk serta perbaikan sel dan jaringan, yang ketiga, sebagai sintesis hormon, enzim, dan antibodi, yang keempat, mengatur keseimbangan kadar asam basa dalam sel. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Suatu protein merupakan untaian dari asam amino yang saling berikatan melalui suatu ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan suatu ikatan kovalen antara gugus alfa amino dari suatu asam amino dengan gugus alfa karboksilat dari asam amino lainnya. Ketika dua asam amino bergabung dengan satu ikatan peptida, maka dinamakan dipeptida. Penambahan sejumlah asam amino menghasilkan rantai yang panjang dari gabungan asam-asam amino yang dinamakan oligopeptida atau mengandung sampai 25 residu asam amino. Dan polipeptida mengandung lebih dari 25 residu asam amino. Dalam suatu protein mengandung asam amino. Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Berdasarkan biosintesis asam amino, terbagi menjadi dua jenis asam amino, yaitu asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial. Untuk asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan berasal dari makanan yang kita makan. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dan berasal dari tubuh. Sumber asam amino, yaitu protein dalam makanan, proses sintesa asam amino non-esensial atau transminasi terhadap metabolit, dan juga degradasi protein tubuh. Kegunaan asam amino, membentuk protein yang dibutuhkan, membentuk glukosa, membentuk badan-badan keton, dan lain-lain, menghasilkan energi, dan juga membentuk molekul non-protein atau derivat asam amino. Sebelum kita memasuki materi metabolisme protein, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu metabolisme. Metabolisme adalah segala proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme sendiri adalah proses sintesis molekul kimia kecil menjadi besar yang membutuhkan energi atau ATP. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil yang melepaskan energi atau ATP. Lanjut ke pengertian metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi deaminasi, dekarboksilasi, dan juga transaminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, beberapa biosintesis asam-asam amino, dan bagaimana keterkaitan antara metabolisme protein dengan metabolisme karbohidrat dan lipid. Nah,
Dalam metabolisme protein, protein yang masuk dan keluar dari tubuh kita usahakan seimbang. Protein mengalami degradasi dan sintesis terus-menerus dalam jumlah yang hampir sama. Jadi, dalam metabolisme protein, antara sintesis dan juga degradasi harus seimbang. Untuk selanjutnya, pemasukan protein. Pemasukan protein ini pada prinsipnya lebih banyak dari makanan. Dari makanan tersebut akan didegradasi, diromba atau dihancurkan oleh enzim pencernaan yang kemudian menghasilkan asam amino, lalu akan disusun kembali oleh tubuh dengan sintesis asam amino. Dari sintesis asam amino ini menghasilkan sintesis protein. Nah, protein yang dihasilkan akan digunakan tubuh dalam menjalankan aktivitas biologis. Lanjut ke pengeluaran protein. Nah, di pengeluaran protein ini dimulai dengan degradasi protein melalui proses proteolisis, lalu degradasi asam amino, kemudian ekskresi melalui GIT atau gastrointestinal, dan juga ginjal. Sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah serangkaian proses biokimia di mana diproduksi asam amino. Asam amino ada dua, yaitu asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial. Asam amino esensial tidak dapat disintesis, sedangkan asam amino non-esensial dapat disintesis melalui proses transaminasi atau aminasi. Proses transaminasi. Katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transaminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari suatu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah transaminase atau aminotransaminase. Enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima gugus amino, namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus amino. Untuk proses deaminasi asam amino dapat terjadi secara oksidatif dan non-oksidatif. Proses deaminasi oksidatif adalah asam glutamat. Reaksi degradasi asam glutamat dikatalis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD atau NADP. Untuk deaminasi non-oksidatif ditunjukkan pada gambar, yaitu penghilangan gugus amino dari asam aminoserin yang dikatalis oleh enzim serin dehidratase. Selanjutnya, sintesis protein. Sintesis protein ini dimulai dari DNA yang merupakan pembawa informasi genetik. Selanjutnya, transkripsi, yaitu DNA ditranskripsi oleh mRNA. Kemudian, kode mRNA tadi ditranslasi menjadi urutan asam amino. Nah, jadi sintesis protein ini ada 3 tahap, DNA, transkripsi, dan translasi. Dari 3 tahap tersebut akan menghasilkan produk, yaitu peptida atau protein. Degradasi protein dan asam amino. Dapat dilihat, protein oleh proteolisis menjadi asam amino. Lalu terjadi proses transaminasi dan deaminasi menjadi 2 produk, yaitu amonia dan karbon skeleton. Untuk amonia ini, dia itu bersifat toksik dan memiliki pH yang tinggi. Maka dibentuklah produk yang pH-nya lebih rendah atau kurang toksik, yaitu urea, melalui siklus urea. Untuk yang produk kedua, karbon skeleton. Karbon skeleton ini masuk ke dalam pirufat dan juga asetil-CoA. Untuk pirufat menjadi glukosa, untuk asetil-CoA menjadi asam lemak, badan keton, kritik cycle. Kritik cycle menjadi ATP yang merupakan sumber energi. Proteolisis. Proteolisis merupakan degradasi protein menjadi unit asam amino, melibatkan enzim proteinase dan peptidase melalui GIT dan sel. Nah, untuk proses proteolisis ini
meliputi N-terminal dan C-terminal. Untuk R1 dan R2 tersebut merupakan tempat pemisahan atau penggabungan dari peptida atau polipeptida dengan bantuan molekul air. Transaminasi. Transaminasi merupakan perpindahan gugus amin dari suatu molekul ke molekul yang lain. Dikatalis oleh transaminase, reaksi transaminasi menghasilkan pertukaran gugus amin dari asam amino dengan gugus keton asam keto. Contoh transaminasi. Asam keto yang paling sering terlibat dalam reaksi transaminasi adalah asam alfa-ketoglutarat. Semua asam amino dapat dikonversi melalui reaksi transaminasi menjadi asam keto yang merupakan bagian dari siklus sitrat. Contohnya transaminasi alanin menjadi asam pirufat dan asam glutamat. Berikut merupakan contoh dari proses transaminasi dari alanin dan alfa-ketoglutarat menjadi pirufat dan juga glutamat. Deaminasi. Deaminasi merupakan penghilangan gugus amin. Selama deaminasi, asam amino diubah menjadi asam keto dengan menghilangkan gugus amin menjadi amonia bebas. Gugus amino digantikan oleh gugus keton. Deaminasi biasanya hanya terjadi pada asam glutamat karena asam glutamat merupakan produk akhir transaminasi, menghasilkan alfa-ketoglutarat yang akan digunakan pada reaksi transaminasi. Contohnya pada prosesnya ini yaitu L-glutamat menghasilkan alfa-ketoglutarat. Siklus urea. Nah, dalam siklus urea ini kita akan membahas amonia ini sangat toksik terhadap sel karena memiliki pH yang tinggi. Dalam tubuh, amonia diubah menjadi suatu senyawa yang lebih atau kurang toksik ataupun tidak toksik menjadi urea melalui siklus urea. Nah, siklus urea ini terjadi di hati, kemudian diekspresikan di ginjal. Nah, untuk proses siklus urea ini dari 2NH3 plus CO2 plus 3 ATP plus 2H2O menghasilkan H2NCONH2 plus 3 ADP plus H2O. Nah, untuk siklusnya dari alfa amino asid menjadi alfa ketoasid melalui proses transaminasi dan juga alfa-ketoglutarat menjadi L-glutamat yang menghasilkan EH3 dari proses deaminasi oksidatif masuk ke dalam siklus urea dengan bantuan CO2 menghasilkan urea sebagai produk akhirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metabolisme protein. Apabila yang saya sampaikan ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.